Hal apa dalam hidupmu yang dulu kamu perjuangkan mati-matian, tapi sekarang justru kamu pertanyakan ini masih milik gue atau cuma kebiasaan lama? Forecast the output gitu kan, kita udah I know what to expect. Kalau buat aku no surprises, semuanya under control gitu. Tapi kadang-kadang kan ya hidup nggak bisa kita prediksi ya. Dia akan berjalan autonomous dan kita istilahnya terpaksa menghadapi banyak surprises yang di luar prediksi dan di luar kontrol kita gitu. Yang akhirnya aku juga belajar tuh untuk surrender gitu. Ruang Hadir, tempat aman berbagi cerita dan pengalaman hidup. Halo semua, Hai. kembali lagi di Ruang Hadir. Yes. Aku Haikal, hadir. Aku Bonjep, hadir. Jadi Ruang Hadir adalah sebuah ruang yang aman dan nyaman untuk kita bisa sama-sama merefleksikan perjalanan hidup kita berdua. Sehingga kita bisa memetik pelajaran dan hikmahnya dan kita bisa bagikan ke teman-teman semua. Yes. Oke, Haikal, silahkan perkenalkan diri kamu. Oke. Aku Haikal, I am a marketing leader, entrepreneur, dan mindfulness practitioner. Aku Bonjep, sebenarnya nama aku Listia. Cuma dulu panggilnya Tia, cuma kalau Tia itu banyak banget ya, jadi lebih terkenal dengan panggilan Bonjep. Bonjep. Sama kayak Haikal, jadi sebenarnya kita berdua adalah seorang marketing profesional. Kita kenal dari 2009, tahun ini kita sweet 17. 17 years ago. 17 years ago. Dan juga sama, seorang entrepreneur juga, dan aku juga seorang holistic wellness practitioner. Oke, so that's us. Nah, jadi kita ngapain di Ruang Hadir? Di Ruang Hadir ini kita akan menjawab satu pertanyaan random dari ChatGPT. ChatGPT akan memberikan kita pertanyaan untuk kita bisa refleksikan. Oke, kita tanya dulu ya ChatGPT. Pertanyaannya adalah, hal apa dalam hidupmu yang dulu kamu perjuangkan mati-matian, tapi sekarang justru kamu pertanyakan ini masih milik gue atau cuma kebiasaan lama? Oh wow. Yang dulu diperjuangkan mati-matian dalam hidup, itu sekarang dipertanyakan. Oke, 5 menit aku mikir dulu. Oke. Mau kamu dulu? Aku ada 2. Kamu ada berapa? Aku satu, tapi berkaitan. Oke. Aku satu tapi berkaitan, Aku dulu kali Boleh. ya. Jadi yang pertama kali muncul itu adalah bukan benda, tapi lebih ke attitude gitu. Jadi dulu punya sikap it's my way or the highway. Wow, pokoknya buat seorang Listia Bonjep dulu hitam atau putih, tidak ada in between. Kita ternyata hitam dan putih itu ternyata sebuah polaritas ya, di mana sebenarnya ada titik temu di tengah-tengahnya. Betul. Oh, very nice. Iya. Jadi kalau dulu aku itu sangat ekstrim ya. Jadi kalau aku pilih hitam ya udah gitu. Aku nggak bisa tuh kayak tolerate putih gitu. Kayak buat aku putih itu salah gitu, nggak bisa. Jadi atau the other around. the other way around. Kalau aku putih aku nggak mungkin bisa terima yang hitam. Oke. Jadi itu dulu kayaknya mungkin sesuatu hal yang entah kenapa kayak aku perjuangkan mati-matian gitu ya, kayak kekeh banget gitu. Kalau nggak dengan cara aku, ya udah. Mendingan nggak usah sama sekali. Iya. Mendingan nggak usah sama sekali. Iya. Oke. So there's a bit sense of extreme control. Yes. Wow. Yang aku mau tanyakan adalah apa yang kamu takutkan ketika hal yang kamu kontrol itu lepas dari tangan dan genggaman? Iya, jadi kalau kita dulu kontrol itu kan kita udah tahu caranya, and then otomatis kayak ekspektasi akan outcome-nya tuh udah jelas. Jadi lebih ke arah perasaan aman karena bisa memprediksi outcome. Betul. Jadi kalau tanpa kontrol gitu ya, tanpa certain ways of doing things, itu kan berarti outputnya aku nggak bisa prediksi dong.
Aku tuh bahkan dulu gak suka surprise, Haikal. Even it's a good Even one. a good surprise pun I it's a don't bad like one. it. Oke, jadi kalau misalnya disurprisein teman-teman Ada pernah, birthday gitu, ya aku ngerti ya maksudnya bagus surprise, cuma aku kayak, ini out of my plan nih. Iya, gitu. I'm like, Hari ini gue nggak pengen ada emosi even excitement nih. iya, gitu. segitunya. Apakah kamu juga sampai di titik bahwa kamu harus mengontrol emosi apa yang kamu bisa rasakan? Mungkin secara unconscious iya ya, Oke. tanpa sadar gitu. Jadi karena kan ketika dikasih birthday surprise atau any surprise yang di luar prediksi aku ya, di luar prediksi BMKG waktu itu, itu tuh bener-bener rasanya kayak ada marah gitu. There is an anger yang muncul, walaupun sebenarnya intensinya bagus dong, dia mau ngasih birthday surprise yang menyenangkan, tapi karena aku ngerasa this is beyond atau di luar kontrol aku gitu kan, dan aku nggak bisa memprediksi ini gitu, walaupun it's actually a good feeling. Tapi kalah sama rasa yang controlling itu gitu. Jadi aku bahkan nggak bisa mengapresiasi yang perasaan yang positif yang muncul sebenarnya atau intensi baik yang ditujukan ke aku karena it's outside of my control gitu loh. I see. Yeah. Where did it come from? Itu dia. Gimana ya? Harus terapi dulu nih. Sebenarnya berarti asal usul kenapa kamu pengen kontrol, trying to control everything, control the outcome. Maksudnya setiap orang pasti punya the source. Bener. Oke. Aku sebenarnya belum menelusuri sampai mana, maksudnya apa asal muasalnya. Tapi I have yang ini rasa-rasanya ya. Sepertinya mungkin memang ada hubungan dengan pola asuh. Oke. Karena dulu aku tuh have no say. I see. I had no say in everything gitu. Jadi aku kayak there's no control even what you say. Bener. Oke. Jadi kayak aku harus ya mengikuti gitu kan. Kalau enggak ya udah. There's actually no option, nggak ada. Ya jadi mungkin karena itu aku ngerasa kayak I have to restore the control yang diambil dari aku dulu, tapi jadinya over controlling, over everything gitu, over compensating yang kontrol yang dulu aku nggak punya. I see. Jadi judulnya adalah compensating. I'll get back into that. Oke, baik. Control, compensating, and everything. I mean it's very one team lah, satu tema sebenarnya. Kamu juga? Itu maksud aku. There you go. Oh my god. Oke. Jadi very similar with yours. Ternyata benang merahnya adalah controlling. Wow. Tapi aku berangkatnya dari angle perfectionism. Oke, iya benar. Jadi tadi kan pertanyaannya adalah apa yang dulu aku perjuangkan mati-matian dan sekarang aku pertanyakan apakah ini masih punya aku atau punya aku tapi mengontrol atau menginfluence that much of my life. Gitu. Which is jawabannya adalah perfectionism. Gitu. Pertanyaan, apakah sekarang aku masih perfectionist? Yes. Gitu. Tapi what's the difference? The difference is space untuk it's okay for me not being perfect. Oh, you develop the compassion. I develop the compassion to myself gitu. Karena dulu itu aku merasa bahwa if I'm not perfect, then the world around me will crumble. Karena aku terbiasa untuk memastikan bahwa situasi itu tidak chaotic. Yes. Gitu. Emotional energinya tidak chaotic around me. This is actually upbringing. Karena kan growing up in a family yang punya stability-nya itu shaky. So pada waktu itu jiwaku ingin step up untuk bisa trying to fix the situation untuk menjadi stabil. Stabilize. Betul, I'm stabilizer. I'm a stabilizer untuk emotional people around the family gitu. Sehingga looking back, that perfectionism is actually help me untuk bisa
thriving Yeah. di sana. It's both survival mechanism, while at the same time it's also thriving mechanism. Yeah. It's actually pushing me to actually achieve more, Iya, segala macam benar-benar. gitu kan. Sampai di titik dimana, mungkin ini saatnya untuk my perfectionism itu kita evolve gitu. Jadi cara aku mengintegrasikannya adalah satu, aku mengakui part of me yang perfectionism, dan tapi instead of rejecting it atau shaming the perfectionism, I'm trying to understand where does it come from, bagaimana si perfectionism itu membantu aku dalam hidupku di masa sebelumnya, dan bagaimana itu akan menjadi tools untuk aku bisa lebih living. Jadi bukan lagi thriving, tapi living with that in my now and in my possible futures gitu. Tapi di momen bagian mana dalam hidup kamu menyadari itu gitu kan? Iya kan? Interesting. Kamu kan grow up dengan udah istilahnya conditioning ya kan, lingkungan keluarga yang dimana membuat kamu beradaptasi menjadi seseorang yang mengkontrol situasi, menjadi seorang perfeksionis dan membuat kamu mengejar perfectionism itu. Nah, di titik mana dalam hidup kamu mulai mempertanyakan nih kayak sebenarnya ada dua, satu mindset, dua moment. Yes. Mindset duluan ya, lebih gampang. Jadi mindsetnya adalah I come to realize that I'm chasing unlimited potentials of definition what perfect is. Iya, benar. Gitu. Selalu ada langit di atas langit. Langit di atas langit gitu. Loh kok jadi nggak selesai gitu. Benar. Jadi sebenarnya who am I competing with gitu at the end of the day jadinya. Di mana aku akhirnya merasa cukup. Di mana aku merasa cukup of me having flaws. Iya. Karena kalau kita manusia itu adalah sebuah sphere atau bola gitu ya. Mungkin kita cacat di bagian sini, tapi mungkin kita ada bagian talent di sini yang mungkin di-appreciate sama orang lain, tapi belum tentu di-appreciate sama kita sendiri. Oh ya. Gitu. Oh ya. Jadi understand the texture of that sphere gitu. Jadi sphere-nya kalau emang ada bolong di sini, that's fine. Then is an invitation for me to ask, apakah ini kamu mau stay atau mau improve atau mau ya udah ignore because it's not important gitu. Jadi understand every side of me as a human dan try which one I appreciate, which one yang ya udah nggak apa-apa. It's okay untuk di sini. I will not be able. I don't want to actually be perfect in this area. And that's perfectly okay gitu misalnya. Jadi semuanya berangkat dari kesadaran. Gitu. So that's about the mindset. Kalau momen adalah di kerjaan sih. Karena di kerjaan itu me being perfectionist itu jadi creating bubbles of anxiety. Karena kan you will never feel enough kan, sehingga ketika kamu lagi punya kapasitas yang bagus, misalnya mental kamu lagi cukup istirahat, sehat, gitu-gitu, you can actually push through that. It's okay for you if you don't know when to stop. Kalau kamu punya capacity yang lebih banyak. Tapi kan manusia itu up and down. Benar. Pada saat kamu punya very limited energy, terus kamu masih mau perfectionist gitu ya, itu jadi satu, aku nunda-nunda pekerjaan, sehingga itu ngebuat snowball effect lah basically, and it's not good for myself juga, for me, for the team, for the bosses, for the organization gitu kan. Dan pada saat itu adalah ya it's okay for me not having this perfect, tapi aku manage expectation. Bahwa ini akan aku deliver and aku komit untuk deliver selevel ini. Gitu. Jadi ada sebuah kompromi yang dikomunikasikan ke pihak lain gitu. Sehingga mereka nggak expect aku the perfect quote unquote Haikal terus. Itu kan momennya di kerjaan. Tapi ketika kamu kan tadinya berarti berusaha untuk menjadi perfect di segala lini.
Ya nggak sih? Including Bukan cuma relationship, bukan family, iya, semua. personality True, juga. true, Nah, true. maksud aku pertanyaannya adalah di bagian atau enggak di fase hidup bagian mana ketika kamu mulai mempertanyakan that approach of life gitu. Apakah mungkin triggernya waktu di pekerjaan, or ada sesuatu di sebelum kamu mulai menyadari bahwa oh kayaknya di pekerjaan pun aku nggak bisa nih mengejar kesempurnaan. What was actually the turning point in your life ketika kamu mulai merasa kayaknya aku nggak bisa mengejar kesempurnaan di semua lini kehidupan aku? Jadi itu happens quite similar time sebenarnya. Barengan, In the same mirip-mirip. period. Oke. Yeah, in the same period. Mungkin sekitar 2020, 2021 Oke. gitu. Apa namanya? Karena I'm trying to hold the fort Oke. buat semua hal gitu ya. Satu momen tuh aku quite suffocated. Oke. Very suffocated. Tadi professional I already share to you. Untuk family juga kayak gitu. Karena banyak permasalahan yang happens at that time. Iya. It requires my full attention. Oke. Dan again satu lagi relationship very demanding at that moment. Bukan orang yang demanding tapi situasinya sangat demanding untuk giving pressure. Jadi multiple pressure at the same time sebenarnya. Sampai di satu titik di satu malam itu aku benar-benar kayak kamu bayangin ada sebuah energi yang aku taruh di shoulder, and then I cannot cope with it. Badanku udah nggak sanggup. And then pada saat aku release, loss gitu ya, it feels so good. Karena ternyata energetically it's stored in the shoulder. Betul. Itu pertama kali aku terbuka my mindset bahwa for you to not be able to meet your own expectation, it's also okay and you're still valid. Iya. Gitu. Oke, I see. Dan terkadang the projection of other people's expectations is your projections of your own expectation gitu. Jadi it's actually coming from inside. Betul, they're just mirroring back to you. Betul. Jadi mungkin jangan-jangan selama ini adalah aku yang mengekspektasikan sesuatu that level to myself, sehingga is actually projected outside and outside is projected to me gitu. Kira-kira demikian. Mungkin agak ngebingungin dan ngejelimet, but it makes sense in my mind gitu. Jadi dari situ udah mulai tuh kayak oh ya loosen up gitu. Jadi kalau misalnya emang salah, aku bilang salah gitu. Kamu mulai karena pada saat itu kamu punya multiple pressure gitu kan, in work, family, relationship happening at the same time, terus kamu akhirnya kayak wah nggak bisa dengan approach yang sama nih, aku nggak bisa keep up with my own game gitu. Keep up with my own game. That's true. The perfectionism, akhirnya kamu mulai menyadari bahwa it's actually okay not to be okay gitu ya. Bahwa aku at times it's okay not to be okay, nggak apa-apa. Jadi setelah itu kamu mulai punya pendekatan yang baru. Gitu ya. Setelah ya berarti mungkin bisa dibilang juga kalau nggak ada kejadian itu mungkin kamu masih kayak gitu sampai sekarang. Betul. Dan ya much needed. Betul, karena kan pressure semakin lama semakin banyak, semakin berat gitu. Kalau kita tidak bisa mungkin jujur sama I need your help gitu, I need your support gitu. Atau mungkin bilang sorry banget aku lagi nggak bisa gitu. Kayak maybe not this time gitu. It also helps me to define my healthy boundaries at the end of the day. Benar. Tapi tetap dengan compassion ya. Maksudnya bukan alasan. Bukan excuse, tapi truth gitu. Communicate what you're actually capable of and what you're not capable of gitu kan. And what I desire, maybe I am capable, but I'm not feeling doing it, and that's also valid. Benar. Oh, wow. Kira-kira demikian. That's a big, perubahan yang besar. Also, big growth ya kan, bisa dibilang kayak gitu karena. Kayak misalnya ini gitu ya.
ruang hadir gitu misalnya. Oke. Aku kan tadi mau bikin podcast sendiri kan. Oh ya benar. And then what happened? Iya, pada saat kayak, nggak bisa nih, kayaknya too many energy yang aku harus bangun gitu. Ya udah aku put aside. Tapi nggak apa-apa untuk nggak doing it last year gitu. Tapi pada saat I kayak see. ada kamu gitu, Iya, misalnya iya, kayak, iya. ya udah kita bikin yuk gitu. Maybe I don't have to do it alone, and that's okay gitu. Yeah, you're sharing the pressure with me. You're sharing the joy with And you. enjoy. Iya. Kan, jadi kayak bisa ada thinking partnernya Bener. gitu-gitu. Terus kayak, Exactly. ternyata yang kemarin aku udah siapkan not goes to waste kok. Lihat aja logonya. Oh iya, jadi Ini kan udah kepake ya. Kepake gitu misalnya. Jadi it's okay. Terkadang proses upbringing untuk everything itu harus ditaruh in my own shoulder. Most definitely it was needed at that time. Iya. Gitu. Tapi sekarang, ya at times memang harus di your shoulder. Iya. Tapi nggak selalu Nggak loh. selalu. di You your actually have shoulder. options not to shoulder it alone. Betul. Ini reminds me of something yang sebenarnya nyambung sama tadi ya, bagian aku yang pengen controlling gitu kan. Karena dulu mungkin, I don't know, mungkin kamu ngerasa hal yang sama. Dimana kalau kita bisa forecast the output gitu kan, kita udah, I know what to expect, no surprises. Kalau buat aku no surprises, semuanya under control gitu. Tapi kadang-kadang kan ya hidup nggak bisa kita prediksi ya. Dia akan istilahnya ya berjalan autonomous gitu kan, dan kita istilahnya terpaksa menghadapi banyak surprises gitu kan, yang di luar prediksi dan di luar kontrol kita gitu, yang akhirnya aku juga belajar tuh untuk surrender gitu. Like oh my god, aku nggak ya misalnya contoh salah satunya pandemi, tapi bahkan jauh sebelum pandemi sebenarnya aku udah belajar untuk berserah sih gitu, karena yang tadinya semuanya itu kan rasanya kayak kamu ya, tanggung jawabnya ada di kita gitu. Kayak wah gila, capek banget nih kalau gue berjuang seorang diri menghadapi cobaan hidup, dan yang aku nggak tahu nih bakal kayak gimana ke depannya gitu kan. Jadi I guess long time ago I learned to bukan give up, tapi kayak surrender aja gitu. Kayak aku melepaskan kontrol, harus tahu ke depannya besok akan seperti apa. What's coming on my way aku nggak tahu, ya it's okay gitu. Dan di situ tuh mungkin kayak aku belajar menyadari ada kehadiran yang lebih besar gitu ya. The greater presence lah, the higher ya mungkin kita bisa Tuhan, the universe, the source, kita nyebutnya macam-macam. Tapi aku menyadari bahwa kayak ya ampun, I'm just like butiran debu kali ya di this universe yang sangat luas ini. Yang our mind cannot comprehend. Iya, jadi aku kayak aku mungkin adalah salah satu instrumen gitu yang sedang berperan serta dalam kehidupan ini. I'm just playing my part gitu kan. Gak semuanya aku bisa kontrol apa yang muncul dalam kehidupan aku, tapi aku yakin kayak it's actually happening for me, not to me, kan? Bukan kita sebagai victim yang gue dikorbankan gitu, enggak. Tapi semua yang muncul is actually for my own growth gitu. Jadi ketika menyadari itu mungkin kayak benar juga gitu. Kejadian ini bukan untuk menyiksa aku atau menghukum aku, enggak. Tapi it's actually needed for me to grow better gitu as a person. Jadi ketika menyadari itu, aku menyadari bahwa kayak ini tuh sudah well intended, sudah well designed gitu loh, well orchestrated by the source, walaupun memang nggak selalu gampang, nggak selalu, and it's a mystery. That's the beautiful of life. Tapi karena itu kan aku jadi punya another understanding bahwa kayak I don't actually have to shoulder it alone. I have universe, I have God gitu, I have this wonderful support system mungkin nggak kelihatan gitu, dan bekerjanya juga invisible strings gitu, tapi tiba-tiba tuh kayak ketika udah let go, tiba-tiba jawabannya muncul out of nowhere aja gitu. Kayak
Wow. Ketika kita tidak lagi berusaha Control untuk the outcome. Yes. menjadi Tuhan. Oh, Cosplaying. that's true. Ketika We're kita- not playing God. Betul, Iya, ketika benar. kita berhenti untuk mengatur dan Mengatur, mengontrol yes. outcome Benar, gitu. benar. Oh, Aku sangat tertarik dengan statement kamu barusan bahwa there is a big difference dari giving up dan Yes. surrendering. Yes. Buat benar, aku, betul. buat aku konsepnya harus selalu seimbang antara apa yang bisa kita lakukan detik ini saat ini Ya, secara of course optimum. tetap harus berusaha. Betul, itu Benar. kan sebenarnya adalah ikhtiar nih. Kita harus Yes. berusaha sebaik mungkin. Detik Benar. ini apa yang bisa kita lakukan dengan resources yang kita punya detik Yes, ini. true. Tapi kita pisahin nih, ini dua hal yang berbeda loh outcome-nya. Benar. Gitu. Nah buat aku, surrender itu adalah you push a lot of effort sebisa kamu Benar. di effort sini nih. Tapi letting go Itu ikhlas ya. of the tawakal. Tawakal, iya, oke. Iya, ikhlas untuk apapun Apapun hasilnya benar. Gitu. Jadi kita nggak memaksakan Releasing the control of the result. Betul. Tapi perbedaannya kalau giving up, even di sini Ini kamu nggak ngerjain. bahkan nggak ada effortnya. Yes. Nggak ada effortnya Yes. gitu. So jadi Benar, ketika aku setuju banget. ada orang ngomong tentang letting go, surrender, it means isn't active, not passive. Iya, bukan berarti kita ya udah deh gue nggak usah hidup aja gitu, Iya, ya kan? Itu kan benar-benar iya. menyerah artinya. Betul, itu Ya, menyerah. Itu menyerah Iya. gitu. Tapi enggak. Jadi maksudnya walaupun kita nggak bisa mengontrol outcome-nya, we're doing our best that Yeah. we can, that we could gitu dalam. Maksudnya ya kita diberi kapasitas untuk melakukan, kita maksimalkan. Dan kalau udah maksimal ya udah, istilahnya kan kita it takes two to tango. Yeah, we're doing our part, our partner gitu. Betul. God, universe itu Yeah. will do their part juga Iya. gitu. That's my belief gitu. Jadi aku ngerasa jauh lebih relax. Ringan. Iya. Lebih ringan, lebih Enggak relax. terlalu mikir kayak oh my god I'm alone in this world gitu. Enggak. Kayak oh I'm being taken care of actually. Jadi aku ngelakuinnya juga kayak oh ya I'm doing my part ya gitu. So like you're having this loving conversation with God, like God, thank you, aku udah ngerjain tugas aku, tolong ya sisanya gitu. Iya. So that's Jadi my nggak own. nyuruh. Iya Nggak benar-benar. Nggak nyuruh. Kita juga tetap berkontribusi lah yang kamu bilang ikhtiar itu. Of course. That's beautiful. Even satu pertanyaan, ternyata benang merahnya adalah kontrol. Kan perfectionism. Wow, itu yes adalah- true. Perfectionism is actually Benar. a form of control. Benar. Trying to control the level of deliverables, basically Sama. kan. Outcome. Control outcome Output, sebenarnya. yes. Wow. Selalu menarik. Satu pertanyaan, dua sisi. Dua sisi tapi ketemu di sebenarnya- tengah-tengah Betul. jawabannya adalah ternyata kontrol. kurikulum lesson untuk Episode episode 2 dua adalah untuk letting go of the control. Wow. That's nice. Seneng banget. I know. Seneng banget It's always episode ini bisa surprising. ngobrol-ngobrolnya, Wonjep. So Kita ya, ketemu lagi berarti ya. kita ketemu lagi di Di episode, episode 3 ketiga. dan hopefully teman-teman bisa tetap mengikutinya. Don't forget to like Subscribe. dan comment. Dan And then we'll see you we'll in see the you next in the next episode. episode. Bye-bye. Ruang Hadir, tempat aman berbagi cerita dan pengalaman hidup.